Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ilmu akidah. Lafadz wajhun, ainun, dan yadun di dalam bahasa Arab itu tidak selalu dalam makna jarihah atau anggota badan. Jadi di dalam tradisi bangsa Arab, lafadz wajhun, ainun, dan yadun itu bukan hanya dalam satu arti, yaitu wajah, mata, dan tangan, akan tetapi memiliki banyak arti, baik itu makna hakikat maupun makna majas. Saya akan berikan contoh lafadz wajhun bukan dalam makna anggota badan. Wajah siang disebutkan di dalam surat Ali Imran, Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kamu pada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman pada wajah siang. Apakah siang punya wajah? Maksudnya wajah dalam arti anggota badan? Tidak. Wajah siang berarti bukan wajah dalam arti anggota badan. Maka apa wajah siang di sini? Maksudnya adalah awal siang. Jadi bukan wajah yang kita pahami dalam arti anggota badan, tetapi awal siang. Kemudian wajhil ard, yang secara lafadz artinya wajah bumi, disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad juz 14 halaman 229. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amana bi asyratun min akhbaril yahudi." Seandainya 10 pendeta Yahudi beriman kepadaku, la amana bi kullu yahudiyyin ala wajhil ardi. Niscaya semua orang Yahudi di wajah bumi akan beriman kepadaku. Ala wajhil ardi, di wajah bumi. Apakah bumi punya wajah? Pastinya tidak. Wajah di sini bukan dalam arti wajah yang kita pahami, yaitu wajah anggota badan. Bukan. Tetapi yang dimaksud ala wajhil ardi adalah di permukaan bumi. Kemudian fi wajhil ka'bati disebutkan di dalam kitab Shahihul Bukhari juz 1 halaman 392. Tsumma kharaja fa shalla rak'ataini fi wajhil ka'bati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Ka'bah. Kemudian beliau sholat di wajah Ka'bah 2 rakaat. Apakah Ka'bah punya wajah dalam arti anggota badan yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya tidak. Yang dimaksud wajhil ka'bati di sini adalah di hadapan Ka'bah. Jadi bukan wajah dalam arti anggota badan. Kemudian fi wajhis subhi disebutkan di dalam kitab As-Sunanul Kubra juz 2 halaman 230. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di dalam suatu perjalanan. Fa asrayna lailatan, maka kami berjalan pada malam hari. Falamma kana fi wajhis subhi, maka ketika berada di wajah subuh. Di sini fi wajhis subhi, di wajah subuh. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Fanama, maka kemudian beliau tidur. Nah, apa wajhis subhi di sini? Apakah waktu subuh itu punya wajah dalam arti wajah, muka, anggota badan? Jelas tidak. Yang dimaksud fi wajhis subhi maksudnya adalah di awal waktu subuh. Sekarang kita masuk pada contoh lafadz ainun bukan dalam makna anggota badan.
Aina Tabuk. Aina Tabuk yang secara lafadz artinya mata Tabuk. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad juz 36 halaman 389. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum sata'tuna ghadan insyaallahu aina Tabuk." Sesungguhnya kalian esok hari insya Allah akan mendatangi mata Tabuk. Ini secara lafadz. Ain artinya mata. Tabuk suatu tempat yang bernama Tabuk. Berarti aina Tabuk adalah mata Tabuk. Apakah tempat yang bernama Tabuk itu punya mata dalam arti mata anggota badan? Pastinya bukan. Yang dimaksud aina Tabuk di sini adalah mata air yang ada di Tabuk. Jadi bukan dalam arti mata anggota badan, melainkan mata air, sumber air. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 12, fiha ainun jariyah. Di sana ada, yang secara lafadz, di sana ada mata yang mengalir. Apakah ada mata yang mengalir? Dan apakah maksudnya adalah mata anggota badan itu yang mengalir? Pastinya bukan. Yang dimaksud ainun di sini adalah mata air. Mata air yang mengalir. Jadi bukan mata dalam arti anggota badan. Kemudian contoh lafadz yad bukan dalam makna anggota badan. Wa huwa alladhi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih. Surat Al-Furqan ayat 48. Dialah yang meniupkan angin pembawa kabar gembira baina yaday rahmatih, di antara yaday secara lafadz artinya dua tangan, rahmatihi rahmatnya. Rahmat di sini maksudnya hujan. Apakah rahmat Allah yaitu hujan memiliki tangan dan jumlah tangannya adalah dua? Tangan dalam arti anggota badan? Pastinya tidak. Jadi yaday di sini ini bukan dalam arti tangan anggota badan. Apa maksudnya baina yaday rahmatih? Maksudnya adalah menjelang atau sebelum turunnya hujan. Kemudian surat Al-Mujadalah, atau kata Gus Baha, Al-Mujadilah, perempuan yang mendebat. Kalau Al-Mujadalah artinya perdebatan. Ayat yang ke-12, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Hendaklah kalian mengeluarkan sedekah di antara, secara lafadz yaday dua tangan, najwakum pembicaraan kalian. Apakah pembicaraan itu punya tangan dan jumlahnya dua? Tangan dalam arti anggota badan? Pastinya tidak. Pembicaraan, perkataan itu tidak memiliki anggota badan. Maka pastinya yadai di sini bukan dalam arti anggota badan. Sehingga apa arti baina yadai najwakum? Artinya adalah menjelang atau sebelum pembicaraan kalian. Kemudian disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan yang mendatangi Al-Quran maksudnya. Tidak ada kebatilan yang mendatangi Al-Quran min baini yadayhi, yang secara lafadz dari antara dua tangannya. Apakah Al-Quran punya tangan dalam arti tangan anggota badan? Pastinya tidak. Maka apa maksud dari yadaihi di sini? Maksudnya adalah dari depannya, dari hadapannya. Min baini yadaihi, dari depannya, depan Al-Quran, wala min khalfi, dan dari belakangnya. Kalau di dalam kitab tafsir, min baini yadaihi wala min khalfi, ini maksudnya adalah Al-Quran itu tidak akan didatangi kebatilan, kesalahan, baik di masa depan maupun di masa lalu.
Artinya abadi, senantiasa berada dalam kebenaran, tidak akan pernah didatangi oleh suatu kebatilan. Jadi yadaihi di sini bukan dalam makna anggota badan. Kemudian disebutkan di dalam kitab hadis, yaitu Musannafu Abdir Razzaq juz 7 halaman 188, talaqul abdi biyadi sayyidihi, perceraian seorang hamba berada di, secara lafaz, di tangan tuannya. Apakah perceraian itu berada di dalam tangan tuannya? Pastinya tidak. Yang dimaksud biyadi sayyidihi di sini adalah dalam kekuasaan atau dalam izin tuannya. Jadi bukan perceraian itu berada di dalam tangan tuannya itu. Silahkan dilihat di tangannya, tidak ada perceraian di sana. Yang dimaksud di sini adalah dalam kekuasaan atau izin tuannya. Jadi kalau tuannya mengizinkan, terjadi. Jika tidak diizinkan, maka tidak terjadi. Kemudian disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 237, alladzi biyadihi 'uqdatun nikah, yang di, secara lafaz, yang di tangannya terdapat akad nikah. Apakah di tangannya itu terdapat akad nikah? Artinya akad nikah itu berada di tangan orang itu? Kan tidak. Yang dimaksud iyad di sini adalah kepemilikan. Artinya orang yang memiliki akad nikah, entah itu suami ataupun istri. Jadi bukan dalam arti akad nikah itu berada di tangan. Bukan itu maksudnya. Jadi yad di sini bukan dalam arti anggota badan. Dan banyak lagi contoh lainnya. Dan saya akan berikan contoh yang lain, yaitu ra'sun, yang secara lafaz artinya kepala. Nah, ra'sun di dalam bahasa Arab itu juga tidak selamanya bermakna anggota badan. Berikut contoh lafaz ra'sun yang bukan dalam makna anggota badan. Disebutkan di dalam kitab Musnad Ahmad juz 38 halaman 296. An Hudzaifah qala, dari Hudzaifah, beliau berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada suatu malam. Qala, beliau, kemudian Hudzaifah ini berkata, faftatahal baqarah, maka beliau Nabi itu memulai surat Al-Baqarah. Faqara'a hatta balagha ra'sal mi'ah. Kemudian beliau membaca sampai mencapai ra'sal mi'ah, secara lafaz artinya kepala 100. Apakah angka 100 itu punya kepala? Kepala dalam arti anggota badan? Jelas tidak. Jadi ra'sal mi'ah di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah awal dari angka 100. Atau mulai menuju angka 100, atau angka ratusan awal. Jadi bukan dalam arti anggota badan. Jadi angka 100 itu tidak punya anggota badan. Ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i juz 3 halaman 217. Fa'akhadha Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Umar radhiyallahu an mengambil ra'sal mali, yang secara lafaz artinya kepala harta, wa nisfa ribhihi, dan separuh keuntungannya. Apakah harta itu punya kepala? Kepala dalam arti anggota badan? Pastinya bukan. Ra'sal mali di sini bukan kepala anggota badan, melainkan modal awal harta, modal. Jadi bukan kepala dalam arti anggota badan. Kemudian disebutkan di dalam kitab Musannafu Ibni Abi Syaibah juz 5 halaman 249. Qala Abdullah berkata, inna min ra'sit tawadhu'i
antabda'a bis-salami man laqita. Abdullah berkata, sesungguhnya termasuk dari secara lafaz kepala kerendah hatian, kepala tawadhu, kepala sifat tawadhu adalah memulai dengan salam terhadap orang yang kamu temui. Apakah sifat tawadhu itu punya kepala? Kepala dalam arti anggota badan? Jelas tidak. Lalu apa yang dimaksud ra'sun di sini? Ra'sit tawadhu maksudnya awal sifat kerendah hatian. Jadi bukan dalam arti kepala anggota badan. Sekarang kita akan menutup video ini dengan menjawab, lalu apa maksud dari lafaz yad, wajhun, dan ainun bagi Allah. Jadi maksud yad, wajhun, ainun bagi Allah itu apa? Disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Maturidi juz 4 halaman 466. Wa fi qawlihi baina yaday rahmatih, yang tadi saya bacakan, di dalam firman Allah baina yaday rahmatih, yang secara lafaz artinya di antara dua tangan rahmat Allah. Itu secara lafaz, tangan, dua tangan rahmat Allah. Maka kata beliau, dilalatun alla tufhama minal yadaini al-jarihataini. Ini adalah sebuah petunjuk, sebuah petunjuk supaya lafaz yadain itu tidak selalu diartikan anggota badan. Jadi yadai rahmati kan tidak bisa diartikan dalam arti tangan anggota badan. Masa rahmat Allah yaitu hujan dalam hal ini punya tangan dalam arti tangan anggota badan? Kan jelas tidak. Maka ini adalah petunjuk untuk tidak difahami dari lafaz yadain kepada makna anggota badan. Alama yufhamu minal khalqi, sebagaimana difahami dari makhluk. Kama lam yafham ahadun bidzikril yadi fil matari al-jarihah, sebagaimana tidak ada seorang pun yang memahami di dalam penyebutan iyad di dalam persoalan hujan adalah makna jarihah atau anggota badan. Nah, jadi ayat ini adalah suatu contoh menurut beliau bahwa tidak selamanya iyad itu bermakna anggota badan. Buktinya di sini hujan itu disebut punya tangan. Baina yaday rahmati, di antara dua tangan rahmat Allah, yaitu hujan. Padahal hujan tidak punya tangan. Nah, berarti yadai di sini bukan dalam arti jarihah, bukan dalam arti anggota badan. Dan tidak ada seorang pun yang memahami bahwa yad di sini ketika berbicara tentang hujan adalah makna jarihah atau anggota badan. Tidak ada seorang pun yang memahami ke arah sana. Li'annahu la jarihata lahu, karena sesungguhnya hujan itu tidak memiliki anggota badan. Oleh sebab itu tidak ada satupun orang Arab yang memahami yad di sini anggota badan. Kemudian beliau melanjutkan, fa'ala dzalik la yufhamu min dzikril yadi lahu al-jarihah. Oleh sebab itu tidak difahami dari penyebutan yad bagi Allah sebagai anggota badan. Min qaulihi bal yadahu mabsutatan, dari firman Allah bal yadahu mabsutatan, bahkan dua yang secara bahasa artinya dua tangan Allah itu terbuka. Maka kata beliau ini bukan dalam arti anggota badan. Oleh sebab itu jangan diartikan tangan. Karena jika ini diartikan tangan, masa hujan punya tangan? Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh bahwa tidak selamanya iyad itu punya arti tangan. Nah, sehingga bal yadahu mabsutatan tidak mesti harus diartikan tangan, karena tangan adalah anggota badan. Ya. Kemudian, lalu bagaimana cara memahaminya? Ternyata menurut Imam
Asy-Syafi'i, beliau berkata, amantu billahi wa bima ja'a 'anillah. Aku beriman terhadap Allah dan terhadap apa yang datang dari Allah. Ala muradillahi, atas murad apa yang dikehendaki Allah. Jadi ketika Allah berfirman bal yadahu mabsutatan, dan yang jelas yad di sini bukan anggota badan, lalu apa? Maka kata Imam Asy-Syafi'i, ala muradillah, atas murad yang dikehendaki oleh Allah. Lalu apa? Ya wallahu a'lam. Kemudian wa bima ja wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman terhadap Rasulullah. Wa bima ja'an Rasulillah, dan terhadap apa yang datang dari Rasulullah. Ala muradi Rasulillah, atas murad yang dikehendaki oleh Rasulullah. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar juz 13 halaman 383, wa qala Ibnu Daqiqil 'Aid, Imam Ibnu Daqiqil 'Aid berkata, fil aqidati taqulu fis sifatil mushkilati, di dalam kitab akidah yang membicarakan tentang sifat-sifat yang rumit, innaha haqqun, sesungguhnya sifat-sifat itu adalah hak, wasidqun, dan benar, alal makna alladhi aradahu Allahu, atas makna yang Allah kehendaki. Jadi ayat-ayat sifat seperti bal yadahu mabsutatan, maka lafadz iyad di sana itu bukan makna anggota badan, berarti bukan tangan, tetapi atas makna yang Allah kehendaki. Lalu apa? Ya wallahu a'lam. Karena lafadz iyad di dalam bahasa Arab itu tidak selalu bermakna anggota badan, banyak artinya. Nah, karena seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh mensifati Allah dengan sifat jarihah, dengan sifat-sifat anggota badan, maka pastinya yad bagi Allah bukan dalam makna anggota badan. Kemudian ain bagi Allah bukan dalam makna anggota badan. Wajhun bagi Allah bukan dalam arti anggota badan. Dan contoh-contoh yang sudah saya bacakan tadi itu sudah lebih dari cukup untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa di dalam bahasa Arab lafadz yad, wajhun, dan ain tidak selalu dalam arti anggota badan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.